Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktarina dengan NIM 2304225 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Yang mana pertanyaan dari tugas ini merupakan pertanyaan pemantik dari video yang telah dilampirkan dari video pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Yang mana pertanyaannya yaitu, dari manakah asal-usul bangsa Indonesia berasal? Yang kedua, apakah asal-usul nenek moyang bangsa kita berasal dari banyak bangsa di dunia? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, maka terdapat 4 teori tentang asal-usul nenek moyang dan bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Tiongkok, yaitu Tiongkok bagian selatan. Teori Yunan ini, tokoh-tokoh pendukung dari teori Yunan ini yaitu von Heinegelden, Foster, Logon, Sangkot, Marzuki, dan Muhammad Ali. Teori Yunan, dasar dari teori ini yaitu penemuan artefak dan situs purbakala di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan di Yunan. Kemudian, adanya kesamaan kosakata dan struktur bahasa antara bahasa-bahasa Austronesia di Nusantara dengan bahasa-bahasa di wilayah Yunan. Teori ini cukup populer di kalangan di masa lalu dan didukung oleh beberapa kesamaan budaya masyarakat Indonesia dan Tiongkok, yaitu kesamaan kebudayaan berupa kapak. Sebaran nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Yunan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu ras Proto-Melayu. Ras ini membawa kebudayaan Neolitikum. Ras ini berasal dari Cina Selatan, membawa budaya batu. Mereka mendahului Deutero-Melayu dan kemudian bercampur dengan penduduk asli. Yang kedua ada ras Deutero-Melayu, membawa kebudayaan logam. Ras ini berasal dari Indochina. Mereka memiliki peradaban lebih maju dan mempengaruhi banyak wilayah di Nusantara. Selanjutnya, yang kedua ada teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa peradaban Indonesia berkembang secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh migrasi dari luar. Dasar dari teori ini yaitu bangsa Melayu merupakan bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Teori ini menekankan kekhasan budaya Indonesia. Teori ini juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian, penemuan Homo soliensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Yang ketiga ada teori Out of Taiwan. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini didukung oleh ahli bernama Harry Trauma Simajunta yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori Out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Yang keempat itu ada teori Out of Africa. Teori ini berpendapat bahwa Homo sapiens atau manusia modern pertama kali muncul di Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari satu populasi kecil yang bermigrasi keluar dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Teori ini juga relevan dengan sejarah migrasi manusia di Indonesia.
Nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari gelombang migrasi manusia modern yang keluar dari Afrika dan kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendapat para ahli mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada pendapat dari Kern. Kern berpendapat bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Ilmuwan asal Belanda ini menyebutkan jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku di Indonesia, Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia yang mempu- eh, yang di- dan Melanesia mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan fakta ini, ia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Austronesia. Menurutnya, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadi menuju ke kepulauan Indonesia. Kemudian, pendapat dari Muhammad Ali. Eh, Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum dengan perahu bercadi satu. Gelombang yang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri menggunakan perahu bercadi dua. Selanjutnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menentang semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Dia berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri. Bahkan, bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Asia berasal dari Indonesia. Pendapat Muhammad Yamin didukung oleh suatu pernyataan tentang Blonde on Branded on Ciroyang yang berarti adalah daerah dan tanah bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lebih lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Asia. Misalnya, dengan penemuan manusia purba, sejenis Homo soliensis dan Homo wajakensis tidak ditemukan di daerah-daerah lain di Asia, termasuk Asia Tenggara atau Indochina. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Nusantara. Yang pertama yaitu perubahan iklim, di mana kenaikan permukaan air laut, perubahan suhu, dan bencana alam mempengaruhi migrasi manusia. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya alam. Keberadaan sumber makanan dan air yang melimpah menarik manusia untuk menetap di suatu wilayah. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi seperti pembuatan alat dan perahu memungkinkan untuk menjelajahi wilayah yang lebih luas. Yang keempat, yaitu konflik sosial. Konflik antar kelompok manusia dapat mendorong terjadinya migrasi. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari beberapa gelombang migrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok etnis. Gelombang pertama dilakukan oleh bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid yang termasuk dalam ras Negroid. Mereka menyebar ke wilayah timur seperti Papua, Sulawesi Selatan, Timur Barat, serta sebagian ke barat hingga Sumatera. Gelombang migrasi berikutnya adalah suku bangsa Proto-Melayu yang meliputi Nias, Gayo, Batak, Kubu, Dayak, dan Toraja. Mereka membawa budaya bercocok tanam dan hidup secara menetap. Gelombang ketiga adalah suku bangsa Deutero-Melayu yang datang dengan perahu bercadi dua dan membawa budaya logam dari Dongson, Vietnam Utara. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi suku-suku besar yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda.
Dengan demikian, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari berbagai kelompok migrasi yang datang dalam beberapa tahap dan membawa pengaruh budaya yang membentuk keberagaman etnis di Indonesia saat ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul nenek moyang Indonesia dengan sumber rujukan sebagai berikut. Semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.